Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas kasus tentang pelanggaran etika bisnis obat sirup. Di sini saya akan membahas tentang etika. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Zakia Intani Permata, nomor NIM 19031012158. Etika dalam berbisnis telah bertumbuh dalam dimensi sosial masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Dalam perkembangan etika bisnis mengenai perlindungan konsumen, ada dua pepatah yang kemudian muncul, yaitu Kevit Emptor atau kewaspadaan konsumen, yang kemudian menjadi Kevit Venditor atau kewaspadaan produsen. Dua hal tersebut berkaitan dengan strategi bisnis pelaku usaha. Strategi yang dimaksud biasanya berorientasi kepada produk yang dihasilkan. Kevit Emptor menjelaskan perilaku konsumen yang harus waspada dalam mengkonsumsi produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha, namun dengan pilihan lain yang sangat terbatas atau tidak ada pilihan lain. Seiring dengan berkembangnya ilmu teknologi, perilaku konsumen mulai berubah menjadi semakin kritis terhadap apa yang mereka konsumsi. Hal ini mengakibatkan timbulnya Kevit Venditor atau kewaspadaan produsen, sehingga merubah strategi bisnisnya menjadi lebih fokus kepada pemenuhan kebutuhan, selera, dan daya beli yang terjadi di pasar. Pengaturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran konsumen untuk melindungi diri, menghindari konsumen dari akses negatif penggunaan barang atau jasa, memberikan akses penuh kepada konsumen dalam menentukan dan menuntut haknya, menciptakan perlindungan hukum, menumbuhkan sifat tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen, dan meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin keberlangsungan usaha dan keselamatan konsumen. Dalam pasal 6 mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha, dijelaskan bahwa pelaku usaha berhak menerima pembayaran yang sesuai dengan nilai tukar barang atau jasa yang ditawarkan. Kewajiban pelaku usaha dijelaskan dalam pasal 7, salah satunya adalah menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi berdasarkan peraturan yang berlaku, memberikan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan barang atau jasa yang diperdagangkan. Untuk pembahasan kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Jeffrey Prayoga dengan NIM 1903101 akan melanjutkan pembahasan, yaitu pembahasan kasus. Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM kembali merilis pernyataan hasil investigasi dan pengawasan BPOM terhadap sirup dan obat berbahaya yang tidak memenuhi syarat. Ada 6 perusahaan farmasi yang dinyatakan melanggar ketentuan dan karenanya dijatuhkan sejumlah sanksi, termasuk pencabutan izin edar semua produknya. Hal tersebut diumumkan melalui penjelasan BPOM RI dengan nomor HM 01.1.1.2.22.188 tanggal 22 Desember 2022 tentang tindak lanjut investigasi dan pengawasan BPOM terhadap sirup obat yang tidak memenuhi syarat pada 6 industri farmasi yang dirilis Kamis 22 Desember 2022. Penjelasan itu disampaikan BPOM setelah menggelar investigasi dan intensifikasi pengawasan melalui perluasan sampling, pengujian sampel produk atau obat sirup, dan bahan tambahan yang digunakan, serta pemeriksaan lebih lanjut terhadap sarana industri. Dari investigasi dan intensifikasi pengawasan, BPOM telah menetapkan sanksi administrasi kepada 6 perusahaan farmasi melalui pencabutan sertifikasi dan cara pembuatan obat yang tidak baik. Cara pembuatan obat yang tidak baik, cairan oral non, dan pencabutan seluruh izin edar produk perusahaan farmasi tersebut. Izin edar produk perusahaan farmasi tersebut yaitu ke-6 perusahaan farmasi yang dicabut adalah 1 PT Yarindo Pharmatama, yang kedua PT Universal, yang ketiga PT Avi Pharma, yang keempat PT Caubrus Pharma, yang kelima PT Samco Pharma, yang keenam PT Rama Emerald Multi Sukses. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya.
Saya Habibatun Nafsiyah NIM 19031102155 ingin menjelaskan mengenai penyelesaian kasus. BPOM menyatakan keenam perusahaan farmasi tersebut disanksi setelah terbukti memproduksi obat sirup atau sediaan cair dengan kadar cemaran etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG yang melebihi ambang batas aman. Seperti diketahui, kadar EG dan DEG yang melebihi batas terbukti menjadi pemicu gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Selain memberikan sanksi administratif, BPOM juga telah memerintahkan keenam perusahaan farmasi untuk menghentikan seluruh kegiatan produksi dan distribusi obat sirup, mengembalikan seluruh surat persetujuan izin edar obat sirup, dan menarik peredaran obat sirup di masyarakat. Lalu, BPOM juga telah memusnahkan seluruh persediaan obat sirup dengan unit pelaksanaan teknis BPOM dan melaporkan pelaksanaan perintah penghentian produksi, penarikan, dan pemusnahan sirup obat kepada BPOM. BPOM melalui unit pelaksanaan teknis di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengawali proses penarikan dari peredaran terhadap sirup obat yang mengandung cemaran EG atau DEG melebihi ambang batas aman. Penarikan mencangkup seluruh outlet antara lain pedagang besar farmasi, instalasi farmasi pemerintah, apotik, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, dan praktik mandiri tenaga kesehatan. Selain melakukan pemeriksaan ke sarana produksi, BPOM juga melakukan pengawasan secara daring atau online berdasarkan peraturan BPOM nomor 8 tahun 2020 tentang pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring sebagaimana telah diubah dengan peraturan BPOM nomor 32 tahun 2020. BPOM secara berkesinambungan melakukan patroli siber pada platform situs media sosial dan e-commerce untuk menelusuri penjualan produk yang dinyatakan tidak aman sampai dengan 26 Oktober 2022. BPOM telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo dan Asosiasi E-commerce Indonesia untuk melakukan penurunan atau takedown konten terhadap 61 link yang teridentifikasi melakukan penjualan sirup obat yang dinyatakan tidak aman. Berdasarkan kasus ini, dapat disimpulkan bahwa keenam perusahaan farmasi tersebut telah melakukan pelanggaran etika bisnis dalam hal perlindungan konsumen karena telah menggunakan bahan-bahan yang berbahaya dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dan sudah sewajarnya mendapatkan sanksi yang telah berlaku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Nah, untuk mencegah adanya kasus yang serupa, sebaiknya BPOM melakukan peningkatan dalam hal pengawasan, dan untuk para pelaku usaha seharusnya konsisten dalam menerapkan cara pembuatan obat yang baik, yang memperhatikan bahan baku yang sesuai dengan standar, memproduksi obat-obatan dengan cara yang aman, dan juga memperhatikan kualitas mutu, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional. Dan kemudian untuk para masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan menjadi konsumen yang cerdas. Kemudian masyarakat dapat membeli obat-obatan pada sarana resmi seperti apotek, puskesmas, rumah sakit, dan juga toko yang telah berizin maupun pembelian online dalam apotek yang telah memiliki izin penyelenggaraan sistem elektronik farmasi. Dan jangan lupa untuk melakukan cek klik, yaitu cek kemasan, label, izin edar, dan juga kadaluarsa sebelum membeli obat atau menggunakan obat.
Nah, demikian pembahasan dari kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.